Balik lagi di channel If Urban. If Urban tuh fun ya? Gue sampai lupa namanya karena ini udah lama banget ya gue gak bikin video YouTube karena gue juga disibukkan dari perpindahan dari Jakarta ke Prancis ini kan. Dan lagi di Prancis kan gue mesti adaptasi dengan bahasa dan gini aja gue juga susah gitu loh. Pokoknya masih which is mereka kan nggak bisa bahasa Inggris ya. Dari keluarga gue yang di sini semua yang bisa Inggris tuh cuman 2 dan yang lain tuh kayak jadi gue harus adaptasi dengan cuaca, dengan bahasa, dengan culture shock di sini karena juga nggak gampang ya. Dan lagi ini gue juga kayak gue mesti pakai ini, kayak dingin banget gitu. Terus gue ini kenapa mau bikin lagi? Jadi ceritanya tuh lucu gitu loh. Gue kan iseng-iseng gitu kan karena memang ya gue jujur gitu loh, gue korban NPD ya kan, orang tua gue sama gue NPD gitu kan. Gue nggak ada kayak aib gitu, malu atau gimana. Kenapa ya? Karena kita itu sudah harus speak up gitu kan. Dan dari semuanya memang gue berasa bahwa yang berani speak up ya gue gitu, ini kan. Dan gue itu menyuarakan hal ini karena memang pada dasarnya gue tuh ENFJ itu kalau di MBTI 16 personality gue itu gimana ya jelasinnya itu, kalian bisa tahu Oprah, Obama, atau kalian kalau nonton X-Men ya Profesor X, nah itu karakter gue, karakter 16 personality MBTI gue itu. Terus kalau kalian nonton Hunger Game si Katniss Everdeen, nah itu ya memang propaganda lah ya. Jadi gue juga berasa gue juga propaganda karena gue juga selain gue suka ngajar gitu kan, gue juga menyuarakan hal-hal kayak gitu loh. Jadi ceritanya kan ya tadi gue korban NPD kan, karena awalnya itu gue nggak tahu gitu. Setelah gue sekian lama berpuluh-puluh tahun sampai gue udah mulai menua gitu, akhirnya gue paham dari teman gue, wah jangan-jangan tuh NPD tuh. Nah dari situ kan gue jadi getol tuh kan, kayak nyari gitu kan, kayak nyari apa ya NPD tuh apa ya. Gue ikutin seminarnya, gue ikutin komunitas yang gue sampai bener-bener tiap hari, karena ini bener-bener mempengaruhi hidup gue gitu loh. Gue jadi nggak tumbuh gitu kan. Gue jadi anak yang bener-bener takut gitu loh, takut mau kayak minder banget gitu kan. Kalau di gue minder ya, nanti gue akan jabarin semuanya gitu. Lagi keping gue istilahnya coba di upload gitu loh, kayak edukasi gitu kan. Gue coba upload di Instastory, upload juga gitu. Dan ternyata banyak temen gue yang kedapatan bahwa mereka adalah korban NPD ini gitu. Dan dari temen gue itu bukan cuma 5, lebih dari 10. Jadi dalam sebulan 2 bulan ini gue itu sibuk ngebalesin mereka, karena posisi gue itu kan gue upload gitu kan, gue upload edukasi tentang NPD dan sebagainya, Flying Monkey dan sebagainya. Mereka tanya gitu, mereka langsung curhat ke gue, langsung gini bener nggak gini. Gue bilang ya karena gue tahu posisi gue begini, gue tahu dampaknya, gue tahu ciri-cirinya. Jadi mereka itu berpendapat sama semua dan gue jadi curhat. Nah ya kan, gue udah curhat sama sini, curhat juga sama sini, bukan cuma cowok, bukan cuma cewek, cowok semua udah dapet jadi korbannya gue juga gitu loh. Jadi gue curhat dan di situ gue mendapatkan sesuatu positif, yaitu gue bisa support mereka. Nah gue support mereka untuk lebih berani speak up gitu kan. Karena selama ini mereka itu kayak di gaslight tuh, nanti gue jabarin juga ya karena banyak di gaslight, diapain, mereka tuh ketakutan gitu loh, mereka nggak berkembang. Jadi gue speak up dan di posisi mereka tuh thank you ya Van, akhirnya terbongkarlah sudah dan
gue nggak merasa ini. Dan ada lagi yang thank you ya kak, gue nggak bisa screenshot gue pampang di sini, nggak mungkin kan, ini privacy orang kan gitu loh, privacy teman-teman gue. Tapi emang jelas ada, karena itu makanya gue lebih berani lagi gitu, karena memang ada. Tapi di lain itu saudara-saudara, kalau misalnya kalian mungkin ada malu ya akhirnya, udah keluarga gue begini nih, malu nih, begini begini, lu bisa chat gue, lu bisa komunikasi sama gue, lu bisa ini ya, solusinya bagaimana, gini gini gini, nggak apa-apa, kita saling support. Gue juga ada teman gue nyaranin, gue ada grup komunitas si ini gitu, jadi kayak grup komunitas ini di survivor, dan di situ tuh kayak korban-korbannya semua. Jadi di posisi sini kita nggak juga saling curhat, kita juga saling mensupport gitu. Nah, jadi gini, lo bisa lihat kan, ini posisi gambar-gambar gue nih, gue cuman comot di Google sih, tapi gue juga istilahnya apa ya, gue tuh menuangkan dalam bentuk-bentuk gambar gitu aja sih. Maksudnya ya memang namanya manusia ya, ada naik turunnya ya. Gue juga kalau misalnya ke-trigger gitu kan, kumat kan, stres gitu kan, stres banget. Gue bisa gambar ya, kalau enggak itu ya alhamdulillah juga keluarga gue di sini kayak suami gue gitu orangnya support gitu loh, orangnya support ya, walaupun namanya juga masih ada toxic ya, tapi NPD itu yang parah. Gue akui itu NPD itu parah. Kalau yang ini kayak memang ada keluarga yang ada toksiknya dikit gitu, santai aja sih menurut gue, karena gue udah mengalami NPD ya, jadi kayak sudahlah gitu. Jadi apa itu NPD? Jadi NPD itu dimana orang yang memiliki gangguan jiwa, oke, dan mohon maaf nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Ini gue tekanin deh, gimana ya kalau misalnya lo mau curhat gitu, dengan mujizat bisa sembuh ya. Mujizat ya mungkin bisa ya. Tapi ada nggak sih kalian pernah dengar tuh tua-tua keladi makin tua makin menjadi? Kayaknya ke situ deh. Ini bisa gitu. Cuman ya memang kuasa yang luar biasa. Tapi gini, NPD itu memang gangguan jiwa karena dia itu tidak memiliki empati. Empati itu apa? Empati itu kalau misalnya ada nih roket jatuh, lo kan merasa kayak, aduh, pasti ada kan kayak kasihan juga ya. Aduh gimana ya nasibnya. Kalau NPD itu paling gampang dah, udah kayak bodo amat, yang penting gua. Nah ini nih yang orang bilang tuh amsyong nggak sih, amsyong gitu lah. Otak NPD itu lubang, jadi ini kesini ya. Otaknya lubang, jadi nggak kayak otak pada umumnya. Kalau otak pada umumnya kayak begitu, kalau otak yang lubang tuh begitu, jadi empatinya tuh nggak ada. Jadi lu kayak damn, sudah bodo amat. Jadi tuh nggak bisa ya lu ngomong sama orang dengan gangguan begini karakternya begini, wah lu NPD, lu nggak bisa lu ngomong gitu. Jadi kayak memang NPD itu di ada tesnya ya, dideteksi dengan mesin gitu loh, harusnya seperti itu. Tapi kita itu bisa lihat ciri-ciri NPD ya kan, kita bisa lihat, maksudnya NPD itu sebetulnya ciri-cirinya nggak susah dikenalin karena dia itu unik dari semuanya. Tuh manipulatif, dia suka fitnah, dia suka ngasut yang nggak sesuai gitu. Paham nggak kalian? Jadi gini loh, jadi contoh gampangnya dah, seorang ibu yang aslinya nggak merawat anaknya. Oke, anak itu dirawat dengan apa? Nggak cuma dengan duit loh, dengan kasih sayang harus, dengan pendidikan moral harus, dengan lu nggak cuman lu bawa ke mall, lu geletain, ya udah nggak cuman begitu kan. Jadi lu harus benar-benar support sama anak ini, entah laki entah cewek. Kalau misalnya di keluarga mohon maaf Cina ya, keluarga Cina kuno gitu kan, kalau laki, wah halo laki, kalau cewek ya udahlah. Nah ini nih kasihan juga ya kan, jadi kayak itu berdampak
berdampak pada kita. Jadi contoh lain tuh kayak kita nggak merawat dengan sebagaimana harusnya, tapi dia ngomong ke semua orang, gue tuh paling berjasa merawat dia, gue paling begini. Gue dari sudah pusing sampai ngomong haleluya gitu loh. Bohwat itu play victim. Terus yang kedua itu play victim. Play victimnya apa? Jadi kayak dia udah berbuat begini jahat sama orang gini, udah menghina anak, udah begini. Itu untuk yang orang tua ya. Tapi kalau untuk yang istri atau suami, gini ya, intinya kalau istri sama suami juga, wah lu tuh orangnya gini, lu tuh nggak becus, lu tuh begini, semua tuh kayak direndahin gitu, direndahin. Terus nanti kalau yang nih korbannya rada getok gitu, rada marah gitu kan, dia mulai play victim, dia mulai dia jahat, dia kan beginiin gua. Jadi kayak gua tuh kayak dramanya itu luar biasa, drama. Dan kayak kalau misalnya pemain sinetron, mungkin dia yang bikin asap, mungkin dia kali ya, atau dia pemainnya juga kali ya, nggak tahu nih. Nomor 3, dia itu harus jadi pusat perhatian seluruh dunia. Apa itu pusat perhatian seluruh dunia? Oke, contoh, manusia itu ada narsisnya, semua manusia ada narsisnya, gue ada narsisnya, gue ada toksiknya gitu. Jadi kayak tapi kalau NPD itu narcissistic personality disorder, itu jauh lebih parah. Jadi kayak pusat dunianya ya, udah contoh lainnya adalah lu ngobrol sama dia, oh gini. Nah di situ kan ada kayak jeda momen kayak giliran gue nih ngomong, habis gitu giliran dia nih ngomong ya kan. Jadi kita diem, kita ikut, terus habis itu kita saling feedback. Tapi kalau NPD nggak ada lu, pokoknya gue sampai paham ya, paham kan. Pokoknya guanya itu kayak, oh ya balik lagi, oh nanti begini, wah luar biasa nanti begini. Terus gue mau, oh iya gitu, wah gua ini udah dingin, makin dingin di sini ya kalau udah cerita begini. Terus yang keempat dari 3 kan, yang keempat itu sombong pasti ya kan. Sombongnya dia itu udah di luar batas manusia yang sombong gitu. Kalau sombong orang itu ya dia udah kolaborasi, sombong dan pamer tuh udah kolaborasi, udah kayak flexing, udah apa aja. Kalau misalnya gue juga nggak tahu sih, kalau misalnya dia andai kata pun dia nggak ada, dia bisa menghalalkan segala cara untuk dia bisa ada, dia bisa punya, dia bisa pamer, walaupun itu bukan hak lo. Maksudnya bukan haknya si NPD maksudnya bukan haknya si NPD. Jadi kayak duit, nah ini udah paling gampang, masalah duit. Ya udah, gue nggak bayar, emang ini buat gue, jadi uang lu uang gua gitu. Parah. Yang kelima, parasit. Sampailah di puncak parasit. Apa itu parasit? Lu tahu namanya parasit tuh binatang benalu gitu kan, binatang yang nempel menghisap sari-sarinya, sari-sari madunya, atau menghisap darah, itu istilahnya menghisap darah sampai habis. Itu NPD. Jadi apa itu menghisap darah? Kalau misalnya lu nikah sama NPD ini ya, gelas lu penuh, airnya isinya banyak, gue nggak ada deh gak ada contoh, gelas lu penuh, lu tuang kasih ke NPD, kerucuk, ada setengah dong, dia minta lagi nih, kerucuk, habis dong. Lu pikir ya udah habis gitu, tapi dia akan meninggalkan lu, dia cari lagi, karena dia butuh supply yang nggak habis gitu. Dia akan mencari kemana-mana. Itu untuk pasangan ya, untuk pasangan. Tapi kalau untuk anak, ya NPD, misalnya orang tua kita NPD gitu ya, lu lahir aja dihitung, lu di kandungan aja dihitung, lu makan aja dihitung. Makanya ini ada contoh kasus temen gue aja, mau sekolah aja nggak berani karena takut nanti emaknya itu
minta balasan. Lelah nggak sih gitu? Lelah, cuman ya nyata ini real gitu loh. Terus nomor 6 itu mengontrol. Jadi dia itu demen banget ngontrol, demen banget drama. Dia itu suka ngontrol orang. Kalau dia nggak merasa punya power, dia akan marah, dia akan murka. Sama halnya dengan kalau kita mengkritik dia akan murka. Kritik dikit pun aja dia nggak bisa. You know level NPD itu gede banget. Orang gilanya itu tinggi banget gitu. Jadi nggak bisa kalian samakan dengan manusia biasa. Nah, cara lain kenapa gue getol banget di NPD ini, karena memang selain gue juga korbannya, dan teman-teman gue banyak banget yang korban, pada dasarnya sih anak-anak itu yang dari kecil ya sudah dididik sama orang NPD, ya gue nggak serma sih, jadi nggak apa-apa. Jadi kayak kalau misalnya dari NPD, contohnya aja dampaknya tuh luar biasanya itu apa? Kalau anak kecil, ya lu bayangin aja deh, lu bayangin umur lu lahir, lu dari kecil lu dibilang anak jelek, anak bodoh, terus lu dibilang sama orang tua lu sendiri, anak bodoh, anak jelek, anak bodoh, anak jelek. Lu tumbuh gede jadi apa? Bodoh dan jelek. Taruhan berapa? Ya iyalah, karena di dalam hati lu itu udah tertanam bahwa kita tuh ngomong, nggak bisa tuh masalah hati, nggak bisa men. Masalah hati itu sudah dari akar gitu kan. Jadi kayak hati yang terdalam, gini ngomongnya, hati yang terdalam, apa itu, alam bawah sadar itu udah terbentuk seperti itu. Dan untuk menyembuhkan ini nggak bisa sembuh, karena temen gue pun yang udah ini kalau ke-trigger akan trauma lagi. Makanya kita harus paham edukasi, karena kalau misalnya enggak, memang bener jahat banget. Gaslight itu apa? Gaslight itu ya itu, ngasih terus omongan jahat gitu. Jadi kalau misalnya lu diomongin lu jelek, kasihan ya kan. Jadi makanya karena gue itu punya pengalaman begitu dan gue sharing, dampak dari korban NPD ini begitu hebat, ya kan? Dia bisa, kalau ke-trigger dia bisa trauma sedikit, dari dia yang mungkin jadi mudah emosi, ya kan? Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Bisa juga jadi orang yang minder, jadi orang yang mohon maaf, mau berteman aja nggak mau gitu, susah, nggak ada hati. Dan mohon maaf lagi, bisa-bisa passionnya nggak ada, jadi kayak udah males hidup. Itu dampaknya memang NPD ini levelnya beda-beda. Kalau yang akut banget, parah banget, toksik banget. Kalau misalnya yang enggak, ya enggak. Tapi juga tergolong bagaimana cara dia memperlakukan, bagaimana karakter si anak ini, bagaimana karakter si suami ini, bagaimana karakter si istri ini masing-masing. Kita nggak bisa kasusnya bakalan sama, caranya sembuh bakalan sama, enggak, beda-beda semua. Karena gue juga ke psikolog, ya kan, gue ke psikolog, gue cerita tuh, ya elah, psikolognya juga bingung. Gue sampai gue bayar, kok lu ikutan bingung? Iya kak, gue juga ikut kemana ya, ini gimana ya ceritanya, ya udah. Dan nilai gue itu dari 33 ya, gue tuh 29 tuh. Nggak lama lagi gue masuk benur nggak sih? Gue masuk rumah sakit jiwa juga dia, dengan kayak misalnya elu yang sakit jiwa, gue yang kena getahnya gitu kan. Gue kelihatan lelah nggak sih? Tapi ini di luar NPD ya. Tapi gue selama di Perancis memang tingkat stresnya beda sama Indonesia, karena memang orang sini mah polos gitu ya, orang Bule polos. Habis itu kan posisi gue kan di desa kan, jadi kayak nggak ada apa-apa ya, jadi polusi juga nggak ada. Cuman ya sedihnya ya
kagak ada Padang gitu aja. Gurame Padang, rendang nggak ada di sini. Jadi kayak well, one day nanti gue balik, nanti gue bawa buat bonus deh, buat bonus kalian mau lihat luar nih, ada gue kasih lihat luar ya. Nih, tuh udah mulai musim semi nih ceritanya. Keren gak sih? Salam waras dan fighting Survivor NPD.